Kenangan paling bikin stres selama koas. Ya dulu dong yang Kalau aku stase paling stresnya itu pas pediatri. Anak-anak. Karena kalau anak-anak itu kan beda ya secara fisiologinya sama orang dewasa. Terus belum obat-obatannya dan lain-lain. Jadi kayak ibarat kata belajar 2 kali gitu lah. Terus juga momen yang paling aku ingat itu cukup stressful karena aku RJP pertama kali itu adalah RJP anak-anak. Itu. Jadi semua momen-momen yang traumatik termasuk Nggak bisa yang lagi itu ya udah di pediatri itu. Makanya ya udah menurutku pengalaman yang paling nggak pengen aku ulang adalah pengalaman pas stase koas pediatri. Mirip ya sama dokter Tirta juga. ya aku anak juga tuh. paling stressful tuh pediatri. Stressful banget. Karena kita nggak bisa membedakan keluhan nangis bahagia atau nangis dia kesakitan. Terus dari demam tuh bisa kejang. Iya betul. Aku stressful karena nggak bisa tidur. Belum mungkin orang tuanya juga kali ngasih harapan kan, ngasih Iya. harapan ke anaknya. Terus yang delivering bad news atau good news kan biasa latihan koasnya. Ditemani sama Astaga. residen tahap awal R1 R2 biasanya. Ya aku nyebutnya R ya, aku nggak tahu kalau kampus lain. Iya. Jadi semester 1 semester 2 residen PPDS yang spesialis ditemani koas kita yang biasa deliver message ke pasien. Itu beban gede banget. Kayak di sinetron tuh bener tuh. Asli. Kami sudah berusaha, itu emang gitu. Nah itu tuh aku disuruh sama konsulen aku. Jadi aku pasiennya anak kecil, tapi cerebral palsy, abang tadi tahu gak? Cerebral palsy tahu, pernah tahu. dengerin? CP itu, tapi dia meningitis juga gitu. Radang Jadi otak. dirawat, Selaput. udah 7 hari sama aku ketemuin itu anaknya, aku rawat setiap hari. Dokter sarafnya, konsulennya bilang, Gia tolong kasih tahu ke ibu ini prognosisnya buruk. Dan kebodohan aku menjadi lemah lembut dan tidak ngomong apa adanya ke ibunya. Aku malah bilang akan baik-baik saja. Itu kesalahan aku, nggak akan aku lupa bang seumur hidup. Bener itu nggak sampai besoknya itu anak kejang nggak berhenti. Aku RJP anak itu pokoknya ngucer bisa mata. gua. Setelah itu aku dipanggil sama konsulen, duduk. Udah kamu bilangin? Belum dok. Kenapa? Kamu ngerasa Tuhan bilang gitu. Atas dasar apa kamu bisa bilang itu bisa sembuh gitu? Dia ingat kata-kata saya. Kamu sepanjang hidup kamu di kedokteran akan dihadapkan oleh 2 pilihan, brutal truth atau false hope. Kamu boleh katakan apapun yang brutal truth atau false hope, itu pilihan. Karena kamu dihadapkan oleh 2 itu, jangan pilih dua-duanya, lakukan dua-duanya, kasih tahu apa adanya kemungkinan terburuknya, tapi juga jangan biarkan dia menyerah gitu. Kita usaha bareng dokter dan pasien sebagai tim ngalahin penyakitnya gitu. Nah aku tidak melakukan itu dan sejak satu nempel di kepala. Oke, aku nggak boleh terlalu lembut juga, nggak boleh false hope gitu loh. Harus Delivering bad news ya. brutal Gitu. truth and Good sama false bad hope. news. Itu yang agak sulit kita. Iya. Kalau di